Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Makrus, akan menjelaskan tentang hukum kolom. Maaf sebelumnya karena saya sedikit pilek, jadi mungkin suara saya agak terganggu. Hukum kolom. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli fisika Prancis, Charles de Coulomb, tahun 1736 sampai 1806, disimpulkan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik atau yang kemudian disebut gaya Coulomb berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Pada gambar di gambar 3.1 gaya Coulomb, gambar di samping yang menggambarkan dua buah benda bermuatan listrik Q1 dan Q2 terpisah antara jarak R. Apabila kedua benda bermuatan listrik yang sejenis, kedua benda tersebut akan saling tolak-menolak dengan gaya sebesar F, dan jika listrik pada benda berlainan jenis akan tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Pernyataan inilah yang kemudian dikenal dengan hukum Coulomb yang dinyatakan dalam persamaan F sama dengan K Q2 kali Q2 per R2 kuadrat, di mana F gaya tarik-menarik atau tolak-menolak atau gaya Coulomb, K bilangan konstanta yaitu 1/4 PE0 sama dengan 9 titik atau kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q2 adalah muatan listrik pada benda 1 dan benda 2 atau Coulomb atau C. R adalah jarak antara kedua benda, satuannya meter. Gaya Coulomb termasuk besaran vektor apabila pada sebuah benda bermuatan dipengaruhi oleh benda bermuatan listrik lebih dari satu, maka besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada benda itu sama dengan jumlah vektor dari masing-masing gaya Coulomb. Gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh masing-masing benda bermuatan tersebut, misalnya untuk 3 buah muatan listrik seperti gambar pertama dan gambar kedua. Besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh Q3 pada gambar kedua, F sama dengan F1 plus F2, di mana F1 gaya Coulomb pada Q3 akibat yang ditimbulkan oleh Q1, F2 gaya Coulomb pada Q3 akibat yang ditimbulkan oleh Q2, F gaya Coulomb pada Q3 akibat muatan Q1 dan Q2, seperti pada gambar di samping. Gaya Coulomb pada muatan Q3 pada gambar kedua adalah F sama dengan F1 plus F2. Karena letak ketiga muatan tidak dalam satu garis lurus, maka persaingan nilai F dihitung dengan rumus V sama dengan akar F1 dikuadratkan plus F2 dikuadratkan plus 2 F1 F2 cos A, dengan adanya sigma adalah sudut yang diapit antara F1 dan F2. Contoh soal, dua buah muatan listrik masing-masing besarnya 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb terpisah pada jarak 3 cm. Tentukan besarnya gaya listrik yang bekerja pada masing-masing muatan tersebut. Penyelesaian dari soal di atas adalah berikut. Dari persamaan 3.1, F sama dengan K Q2 min Q2 per R kuadrat. F nya dapat diketahui yaitu 9 kali 10 pangkat 9, karena keduanya ditambahkan dari 3 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan, lalu masukkan kurung kuadrat yaitu 3 kali 10 pangkat min 6, lalu 6 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kurung kuadrat 18 kali 10 pangkat min 12 per 9 kali 10 pangkat min 4. Jadi
1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. Jadi besarnya gaya listrik yang bekerja pada masing-masing muatan adalah 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. 3 buah benda A, B, dan C masing-masing bermuatan listrik sebesar 3 kali 10 pangkat min 8 kolom min 6 kali 10 pangkat min 8 kolom dan 2 kali 10 pangkat min 8 kolom yang terletak dalam satu garis lurus. Jika jarak AB sama dengan 3 cm dan BC 6 cm, tentukan besarnya gaya kolom yang dialami oleh muatan di titik B. Penyelesaian pada gambar di samping. FB sama dengan FBC min FBA sama dengan Q2 per min Q3 sama dengan per 2 per R kuadrat min K Q2 per min Q3 per 2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 masuk kurung kuadrat 6 kali 10 pangkat min 8 2 kali 10 pangkat min 8 per 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, lalu dikurangi 9 kali 10 pangkat 9 3 kali 10 pangkat min 6 6 kali 10 pangkat min 8 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan hasilnya sebagai berikut, yaitu 1 min, 15 kali 10 pangkat min 2 Newton. Tanda negatif menunjukkan arah gaya ke kiri, yaitu mengarah ke titik A. Jadi besarnya gaya kolom yang dialami muatan di titik B adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas, kata-kata yang kurang baik saya ucapkan. Mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.